Flexing itu bagian dari strategi PDKT sama cewek. Kebanyakan cowok kalau dengar kata flexing langsung mikirnya norak, pamer, nggak gentle, atau nggak natural. Padahal konteksnya nggak selalu kayak gitu. Flexing itu bukan soal ngasih lihat kekayaan, tapi soal nunjukin value tanpa perlu ngomong banyak. Soalnya gini, di dunia nyata, terutama dalam urusan cewek, yang pertama kali mereka nilai bukan niat baikmu, tapi kesan pertama. Kalau kamu kelihatan punya value tinggi, entah dari cara jalan, cara ngomong, atau cara kamu ngerawat diri, cewek bakal ngerasa ada sesuatu di kamu yang bikin penasaran. Masalahnya, banyak cowok salah kaprah soal flexing. Mereka pikir flexing itu harus pakai mobil bagus atau barang branded. Padahal, inti flexing bukan di barang, tapi di aura. Flexing yang efektif justru halus, kayak gimana kamu ngatur diri biar kesannya solid dan punya arah. Cewek itu peka, mereka bisa ngerasa kamu punya power atau cuma pura-pura punya. Mari kita bahas satu-satu biar jelas kenapa flexing itu bukan hal buruk, tapi malah bagian penting dari strategi PDKT yang elegan dan efektif. 1. Flexing itu bahasa nonverbal buat nunjukin value. Kebanyakan cowok fokus ke obrolan, padahal sebelum cewek dengar kata-kata kamu, dia udah ngeliat bahasa tubuh, gaya berpakaian, dan vibe yang kamu pancarin. Itu semua bentuk flexing juga. Bedanya, kamu gak ngomong, kamu cuma hadir dan biarkan kesanmu bekerja. Misal, kamu datang ke tempat nongkrong dengan penampilan rapi, bukan lebay, tapi enak dilihat. Cewek bisa langsung mikir, cowok ini tahu caranya ngerawat diri. Kamu nggak perlu bilang, aku orang yang peduli detail. Cukup lewat cara kamu duduk dan gimana kamu tenang di keramaian, itu udah jadi bahasa yang kuat. Flexing nonverbal ini penting karena cewek itu makhluk yang sensitif terhadap konteks. Mereka bisa nangkep sinyal halus. Kamu mungkin mikir, cewek tuh cuma lihat tampang. Tapi bukan tampang doang yang mereka nilai. Mereka lihat keseluruhan vibe. Apakah kamu tenang atau gugup? Apakah kamu hadir dengan percaya diri atau canggung? Dari situ, mereka bisa nentuin kamu layak dikasih perhatian lebih atau enggak. Flexing nonverbal bukan soal menipu, tapi soal menampilkan versi terbaik dari dirimu. Itu kayak kamu datang ke wawancara kerja. Kamu gak harus pura-pura jadi orang lain, tapi kamu harus ngasih impresi terbaik. Kuncinya di keseimbangan. Kalau kamu berlebihan, cewek bakal ngerasa kamu insecure. Tapi kalau kamu terlalu cuek, kamu kelihatan gak punya arah. Jadi main di tengah-tengahnya. Tampil cukup biar orang penasaran, tapi gak sampai pamer berlebihan. 2. Cewek butuh alasan buat tertarik dan flexing itu pemantik. Cewek nggak jatuh cinta tiba-tiba, mereka butuh alasan buat tertarik dan biasanya alasan itu muncul dari rasa kagum atau penasaran. Nah, flexing berperan di situ. Kamu kasih mereka alasan buat mulai memperhatikanmu. Misalnya, kamu upload story waktu lagi fokus kerja atau latihan di gym. Itu bentuk flexing, tapi konteksnya bukan buat sombong, tapi buat ngasih sinyal, aku punya arah hidup, aku invest waktu buat sesuatu yang penting. Buat cewek, itu menarik banget, karena mereka pengen cowok yang punya arah, bukan yang ngikut arus. Cewek yang tertarik sama cowok, biasanya karena mereka ngerasa cowok itu punya kualitas yang bisa diandalkan. Flexing dengan cara yang tepat, bikin kamu kelihatan punya kualitas itu. Misalnya, kamu bukan cuma ngomong aku sibuk kerja, tapi kamu nunjukin hasilnya lewat gaya hidup yang konsisten. Bukan pamer uang, tapi pamer disiplin dan tujuan hidup. Cewek lebih suka cowok yang punya nilai nyata daripada cowok yang cuma janji manis.
Jadi, kalau kamu bisa ngasih mereka alasan lewat tindakan kecil, kamu udah setengah jalan dalam PDKT. Kamu nggak perlu jadi sultan buat bisa flexing. Cukup jadi cowok yang ngerti gimana menampilkan hasil kerja kerasnya tanpa perlu ngomong panjang. Cewek bisa bedain mana effort asli dan mana pencitraan. Flexing yang baik itu kayak trailer film, nggak ngasih semua isinya, tapi cukup buat bikin orang pengen nonton lanjut. 3. Dunia sosial modern memaksa kita buat flexing. Realitanya, dunia sekarang nggak netral. Sosial media bikin semua orang berlomba buat tampil terbaik. Kalau kamu terlalu idealis dan bilang aku nggak butuh validasi, aku pengen jadi diri sendiri, kamu bakal kalah saing. Bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu nggak kelihatan. Cewek nggak akan tiba-tiba tahu kamu cowok keren kalau kamu nggak pernah nunjukin sesuatu. Mereka nggak punya waktu buat menggali siapa kamu di balik layar. Jadi, flexing di era sekarang bukan kesombongan, tapi strategi branding pribadi. Kamu nggak perlu bikin hidupmu kayak sinetron, cukup ngerti gimana caranya biar hal-hal kecil bisa terlihat elegan. Misalnya, kamu nongkrong, nggak perlu nunjukin semua temanmu, cukup satu momen yang keren, kayak kamu duduk tenang sambil baca atau ketawa kecil di tempat bagus. Itu udah ngasih kesan kamu punya kehidupan yang nyaman dan stabil. Di dunia yang bising kayak sekarang, orang yang bisa flexing dengan elegan bakal punya keunggulan karena mereka bisa nyaring atensi tanpa harus teriak. Flexing bukan tentang memis perhatian, tapi tentang ngatur persepsi. Kamu bukan minta dilihat, tapi kamu ngasih kesempatan orang buat melihatmu dengan cara yang kamu mau. Dan ya, cewek juga main di ranah ini. Mereka juga flexing lewat penampilan, caption, dan gestur. Jadi, nggak ada salahnya kalau cowok juga main di level yang sama. Asal tahu batasnya dan paham esensinya. 4. Flexing itu tentang kontrol, bukan tentang pamer. Banyak cowok gagal karena mereka flexing tanpa kontrol. Mereka pengen diakui, tapi malah kelihatan haus validasi. Padahal, inti dari flexing yang berkelas justru dikendali. Kamu tahu kapan harus nunjukin dan kapan harus diam. Kamu tahu apa yang perlu dilihat orang dan apa yang harus kamu simpan. Cewek itu peka banget terhadap sinyal haus validasi. Kalau kamu upload terus tiap hari tanpa arah, mereka bisa ngerasa kamu lagi cari pengakuan, bukan lagi nunjukin value. Tapi, kalau kamu muncul di waktu yang tepat dengan konten yang punya makna, mereka bakal ingat kamu sebagai cowok yang solid, bukan pencitraan. Flexing yang benar itu bukan buat nunjukin aku lebih baik dari orang lain, tapi buat bilang aku punya sesuatu yang berharga dan aku nyaman dengan itu. Itu bentuk self-respect. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak akan butuh pembuktian yang berlebihan. Misalnya, kamu punya motor bagus. Kalau kamu tiap hari pamer, itu kelihatan nyari atensi. Tapi, kalau kamu cuma posting sekali waktu lagi jalan santai tanpa caption berlebihan, itu kelihatan effortless dan natural. Cewek lebih suka cowok yang nggak berusaha keras buat diakui, tapi tetap punya aura kuat. Kontrol itu kunci. Cewek bisa ngeliat kapan kamu main aman, kapan kamu ngebet, dan kamu punya keseimbangan. Antara nunjukin value dan tetap misterius, disitulah flexing jadi seni, bukan sekedar pamer. Karena pada akhirnya, flexing itu soal positioning, bukan kompetisi. Kamu nggak perlu menang dari cowok lain, cukup bikin diri kamu sulit diabaikan. Dan hal itu cuma bisa terjadi kalau kamu punya kontrol diri yang matang. Kamu bisa punya uang, tapi kalau nggak punya kendali, kamu cuma kelihatan norak. Tapi kalau kamu punya arah, kamu tahu kapan diam dan kapan bertindak, kamu kelihatan berkelas meski sederhana. Itulah 4 dasar kenapa flexing itu bagian penting dari strategi PDKT, bukan sekedar gaya hidup. Cewek nggak bakal tertarik cuma karena kamu baik. Mereka tertarik karena kamu punya daya tarik. Dan flexing, kalau dilakukan dengan benar, adalah cara elegan buat nunjukin daya tarik itu tanpa harus banyak bicara.
Bagian berikutnya bakal ngebahas 4 poin lanjutan, termasuk gimana cara flexing yang kelihatan gak maksa, gimana mengatur tempo biar cewek makin penasaran, dan gimana mengubah flexing jadi koneksi yang real bukan sekedar kesan di awal. Ingin cewek datang sendiri tanpa perlu susah payah dikejar? Solusinya cuma satu, miliki e-book Pria Bertumbuh sekarang juga. Segera pesan dan rasakan sendiri perubahan dalam hidup percintaan lo. Kalau lo butuh curhat atau konsultasi, gue siap dengerin lewat WhatsApp. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh bro.